Action. Coba buka Pori. Selamat malam, kita ketemu lagi di channel kita Sirot TV Official. Sih. Dengan ini tema kita Ampun. ulangin lagi. Ya enggak apa-apa, sok. Lanjut aja sambil lanjut. Adalah director lagi. Oh ini mah ulang. Sok, buka. Ini mah alamiah. Coba buka Pori. Selamat ketemu lagi Mbak Nek. Iya, mau ketemu lagi mau malam. Selamat ketemu lagi, selamat malam juga. Selamat malam, pokoknya kita sekarang ketemu dengan narasumber baru yang bernama Asidik di channel kita Sirot TV Official. Dengan Itu saya berisik, Pak, suaranya. Kita mau simulasi. ini masih Jadi Andi. Ini lagi udah serius, sudah mulai. jelek atuh. Sok, jadian lagi. Selamat ketemu lagi Mbak. Selamat ketemu lagi di channel kita di Sirot TV Official. Dengan ini kita membawakan narasumber baru kita. Kenalin dulu Anda siapa? Lupa. Oh iya. Selamat malam. Selamat ketemu lagi di channel kita Sirot TV Official. Dengan saya Pori. Dengan saya Pori. Apa itu Pori? Potensi diri. Dengan dia Saya Cipau, Saya Denny. kita Poni. Pori. Oke, kenalin, ada di tengah kita ini ada Kang Sidik ya. Salam kenal. Siap, salam kenal. Salam kenal. Jadi emang channel kita itu mantap bro, ada apa namanya, ada khas. Ada khas. Jadi kita ngundang yang nggak terkenal, tapi nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah. Jadi ini justru jadi momen ya. Mudah-mudahan mah dengan channel kita ini ya, yang asalnya tidak terkenal jadi Terkenal. yang Amin. aslinya tidak berhasil jadi berhasil. Siapa Meskipun satu tahu? pelita. Siapa tahu kan kayak gitu. Nah sekarang kebetulan gitu, jadi kan Kang Idik ini memang teman ngaji ya, maksudnya emang teman ngaji apa beneran gitu ya, ngaji makhraj kayak gitu. Terus tadi sempat belajar ngaji apa tentang syariat ya, tentang sholat gitu. Jadi tadi sebenarnya pas kita ngaji itu emang biasa aja gitu. Cuman ada beberapa hal, jadi nemu diskusi di ngaji itu, kita nemu diskusi tentang beberapa hal yang umum, lumrah. Kita itu ngalamin hal yang sama gitu, tentang perbedaan-perbedaan di beberapa syariat gitu kan. Nah ini maksudnya kita tuh pengen lebih, kita coba diskusi, maksudnya dengan posisi kita nih ya, para remaja mungkin gitunya, para anak muda yang memang secara keilmuan tentang Islam itu jauh gitu. Jauh. Kemudian realitana gitu kan di hadapan kita, dan ya itu kan Ya. sering gitu banyak apa perbedaan gitu. Iya. Ini mah ya cuman coba diskusi santai aja lah gitu. Kira-kira anak muda kayak kita cara menghadapi realita kayak gitu kayak gimana gitu. Maksudnya gitu. Kita cari titik temu berarti ya. Cari titik temu. Tadi kan pas pertama ya sama si Kang Idik tuh. Pas bacaan ruku. Kalau saya kan pas bacaan ruku ini kalau nggak salah. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Tapi ternyata Kang Idik beda. Bisa di ini Pas ruku ya. pas ruku. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Nah kan panjang bro. Nah, kan kalau tadi mah 3 kali ya. Ha, Subhana rabbiyal azimi Wa wa bihamdi. bihamdi. Itu 3 kali diulang. Nah, kalau yang saya mah cuman 1 kali sama sujud. Jadi ruku sama sujud sama bacanya itu. Bacaannya sama, jadi nggak ada, kan kita ada azimnya kalau di ruku, kalau di sujud itu Allah ya kalau nggak salah. Beda itu ya. Kalau kita ya, nggak tahu kalau si Pori baca nggak Pori? Atau enggak? Emang enggak. Baca cuman lupa lagi. Cuma lupa lagi. Gitu. Tapi sekarang lagi belajar kan? Iya lagi belajar. Kasih tahu. Tahu. Itu kan lumayan ya. Saya mah soalnya baru tahu, saya baru tahu ada bacaan kayak gitu. Ya, Sok. alhamdulillah gitu. Jadi dikasih tahulah sama guru ngaji gitu. Jadi bacaan eta teh enggak cuman itu doang gitu. Jadi ada yang lain, mungkin yang lain umumnya
itu. Tapi coba yang ini arti doanya itu sama saja gitu. Arti Kan doa. sholat itu kan berdoa gitu ya. Doa salat itu sama dengan kalau bahasa Iya. Inggris kan salat itu pray ya. Pray itu doa, berdoa. Diibaratkan kita mau ke suatu tempat kan ada banyak jalan. Ya. Bisa jalan sini, bisa jalan sini. Yang penting kita tujuannya Tujuan sama. Sama. kepada Allah gitu. Yang ini penting menarik, kita menarik. tujuannya kepada Allah. Coba Den, menurut ente gimana Den? Menurut saya gini ya. Tadi gitu ya, berbeda gerakan, berbeda bacaan ya, berbagai segala hal gitu. Menurut saya sih semua yang dipraktekkan, semua yang diucapkan itu ada sebab gitu. Itu ada hadisnya. Tidak mungkin tidak ada gitu ya. Bahkan kan para sahabat pun kan meriwayatkan gitu ya, meriwayatkan tentang gerakan-gerakan gitu. Bagi saya itu kan tidak jadi suatu yang jadi perdebatan atau problem besar gitu ya. Coba kita ketahui dulu gitu, sholat itu apa. Menurut saya gini, saya dengar gitu dari guru saya gitu ya, sholat itu menyambungkan. Sholat, sholawat itu tuh menyambungkan. Artinya itu. Jadi artinya kita esensinya sama gitu, tadi kata Idik. Tujuannya sama, mengabdi kepada Allah gitu kan. Cuman dengan berbagai landasan-landasannya gitu yang berbeda itu. Ya soalnya kan gini, itu kan di sholatnya dari sholat. Misalkan kayak gini, kita ngaji nih ya. Saya sama Edik ngaji itu memang kalau di mata umum gitu ya. Maksudnya nggak beretika gitu. Maksudnya ngaji sambil ngerokok gitu kan, sambil ngopi. Bener kan? Bisa jadi kan di mata umum kita itu naon sih gitu. Bahasa kasarnya, wah eta bid'ah gitu kan bisa jadi kan. Dinu sholat, dinu ngaji, terus dinu naon deui, banyak hal yang memang sebetulnya orang memang nggak punya kompetensi gitu. Cuman kan lamun dari apa yang maksudnya kita ngaji, kenapa sambil ngerokok? Karena memang kan teman-teman kita yang udah pada jebrok gitunya, yang udah pada gede gitu kan, rata-rata mereka itu malu ngaji ke masjid atau malu ke taklim gitu kan. Jadi kita yang ngajaknya ya slow aja gitu, maksudnya hayu ngumpul di rumah gitunya, urang ngaji makhraj, urang ngaji tajwid gitu. Soknya bari ngudud, soknya bari ngerokok gitu. Maksudnya Biar jadi itu jadi alasan orang. Cuman orangnya memang nggak tahu secara landasan kayak apa gitu lah maksud orang tuh gitu. Tapi menariknya tadi cek Denny gini, yang orang tangkep gini Den, rata-rata orang itu ketika mempermasalahkan sesuatu justru mereka melupakan sesuatu dulu. Maksudnya gini, mempermasalahkan hasilnya tapi nggak dipermasalahkan. Misalkan contoh definisi sholat aja misalkan gitu. Emang sholatnya naon sih gitu. Emang geus langsung nyalahkeun we terlihat sholat. Misalkan kayak baheula kan aya masalahnya, aya anu tahiyat teh kieu gitu nya. Aya anu kikieuan gitu kan. Gerlut gitu kan, garuntreng gitu. gitu. Padahal kan sederhana mah kuduna mah orang mempersakeun anu teh salatnya. Ame salat kumaha? Lamun urang gitu sih sederhana. Memang secara keilmuan hadis gitu orang enggak jauh lah gitu deh. Ya, jadi kan maksudnya dilematika kehidupan ayeuna orang sebagai seorang muslim teh kieu gitu. Betul. Kira-kira gimana sok tanggapan kita lah sebagai orang-orang yang istilahnya lagi belajar gitu. Sebetulnya kan tadi ya balik lagi kepada apa yang menjadi landasan itu. Karena gini ya, kenapa sih di golongan ini mah begini, kalau subuh tuh pakai kunut, ada yang enggak gitu kan. Kalau kita memperdebatkan itu ya Kang Cipo gitu ya, kalau kita memperdebatkan itu gak akan ada titik temunya gitu. Kalau tadi kan kenapa yang misalnya yang udah sholat gitu ya, ada kan yang teman saya juga ada yang dikatain pakai peci aja gitu, dikatain teroris gitu kan. Kayak lagu Iya gitu. Terus ai anu teu sholat teu dicarekan gitu. Bahkan diantep lah mereka lain bahkan ada dicarekan. juga teman saya yang memang sholat gitu ya, ketika ruku gitu tahiyatul gitu kan, gerak-gerak gitu,
sholat gitu sampai dia gak mau sholat lagi gara-gara gara-gara dijudge gitu. diomongin jadi omongkeun Iya. ya. Itu teh jadi apa ya, gak usah lah kayak gitu. Ya kita ibadah selagi itu Allahnya sama, yang sholat itu kan kita menyambungkan kepada Allah gitu kan. Terus syariatnya juga ada, landasannya hadisnya juga ada gitu, selagi sama gitu tujuan kita tidak usah diperdebatkan. Selagi sehat, selagi ada. banyak Baik lagi, rezekinya. yang jadi persoalan gini Pak Cipo, rekan-rekan gitu ya. Kadang kita belajar Islam itu langsung kepada what, apa gitu. Sebetulnya kita harus mencari tahu dulu dari kata why, mengapa harus sholat. Mengapa Ya. bisa jadi mengapa Islam, Nah, gitu ya. mengapa Islam. Mengapa sholat, Nah. mengapa harus Allah yang diibadahi Gitu. gitu maksudnya. Sehingga kita akan tahu pemaknaannya tuh bagaimana. Oke. Pak Cipo. Tadi dari bahasan ininya balik lagi orang mau apa namanya, maksudnya nyanggah dari kata-kata Kang Idik. Kang Idik tadi ngomong kita ke satu tujuan bisa lewat jalan mana aja gitu kan. Iya. Ini kan gitu kan. Cuman ada satu hadis nih yang orang sampai sekarang ini memang pegang nih ya. Dan bisa jadi ini jadi pertanyaan juga buat kawan-kawan sirot gitu ya, kawan-kawan muda, kawan-kawan karya. Kayak gini hadisnya tuh. Nanti di akhir zaman itu bakal tergolong jadi 73 golongan. Islam itu jadi 73 dan hanya satu yang benar. Nah, itu kan kalau misalkan berbicara jalan ada 73 jalan. Dan cuma satu yang benar. Itu gimana tuh? Korelasi antara hadis itu dengan tadi ucapan Kang Idik. Bagi orang itu menarik, harus dibahas. Gimana Kang Idik? Bingung kan? Mending nyanyilah bingung mah lagu Iksan Skuter. Jadi intinya mah mending kene ke yang benar-benar udah real gitu. Kayak Quran kan udah real. Disuruhnya gini pedoman. pedomannya Acuan gini. ya. Acuan. Ya kan? Daripada kata orang harus gini udah we mending ke Quran Nah, langsung. gitu. sekarang gini. Kan kalau di hadis itu kalau nggak salah ya, yang benar itu apa kan ditanya kan? Ya, emang yang satu golongan itu yang gimana gitu. Itu kan di keterangan itu yang berquran dan bersunnah. Nah, ini ada lagi nih persoalan di sini. Apa? Pertama di Quran. Ada yang berperspektif kayak gini. Wah, tuh jangan baca Quran sembarangan, Bro. Nanti salah tafsir. Nah, untuk menanggapi itu gimana coba? Memang betul bakal salah tafsir, Pak. Tapi kan prosesnya kan pembelajaran. Kalau secara ininya mah Ekstrimnya gini lah. Misalkan kayak tahun-tahun 2004 ke belakang gitu ya. Banyak kejadian bom-bom gitu kan. Itu kan mereka memparadigmakan bahwa ketika mereka berquran jadinya kayak gitu Ya. maksudnya. Jadi aja Quranmofobia gitu. Apa yang menjadi persoalan? Ya itu maksudnya. Jadi gimana? Kita menyikapi Qurannya dulu gimana gitu. Kalau secara memang bahasa Quran itu menurut saya ya ini mah interpretasi gitu. Memang susah untuk dijawab gitu. Ini tuh maksudnya gimana? Kuncinya adalah kita harus mempunyai guru. Punya Gak bisa kita belajar sambil melakukan gitu ya gitu. Harus ada bimbingan, Pak Cipo. menurut Iya. Denny gitu. Betul. Menurut Bang Den gitu. Coba dari Kang Idik. Ska dulu. Sultan. Teh kompipa. Sok saheula we lah. Sekali lah. kalau saya gimana ya bingung. Soalnya kalau dibilang keagamaan saya juga masih belajar gitu. Ya, kita semua Jadi- masih belajar. Jadi makanya takut salah. Ya udah sok. Ya, Kang Idik. paling Idik aja lah. menurut saya mah ya yang tadi yang pastilah yang menurut jadi gini, misalkan kita mau sholat gitu ya kita cari dulu di sunahnya gimana cara Nabi sholat gitu. Berarti harus bersunah ya gitu. Ya
Nah, itu nanti poin kedua, Pak. Itu nanti poin kedua. Ketika berbicara sunnah pun memang itu banyak dilematika juga maksud orang gitu. Tapi kalau orang ngejawab nih ya, orang ngejawab sebagai memang orang punya sesuatu nih tentang gimana cara menanggapi tentang Quran. Yang pertama gini, orang baca di surat Al-Qamar itu ada 7 ayat kalau nggak salah ya. Berulang-ulang diulangi oleh Allah. Dia dalam Al-Qamar itu nggak tahu ayatnya berapa, lupa lagi orangnya. Tapi gini bahasanya itu, dan Allah itu telah memudahkan Quran sebagai media ente untuk zikir, untuk mengingat gitu. Diulang 7 kali dan Allah itu memudahkan Al-Qur'an. Allah itu memudahkan Al-Qur'an gitu. Nah, makanya di sini orang salah satu orang memang membantah tentang membaca Quran salah tafsir. Orang sangat membantah. Karena menurut Allah pun di dalam Quran itu dimudahkan. Dimudahkan, Bro. Media kita untuk zikir, untuk ingat ke Allah gitu. Nah, paling di sini poin intinya tuh paling di sini. Quran itu bisa benar dibaca, bisa benar dimaknai ketika hati kita pun terpaut ke Allah gitu. Zikir ke Allah gitu. Karena kan gini, akal kita punya siapa? Ya Allah. Hati kita punya siapa? Masa sih kalau hati sama akal kita ngait ke Allah, tapi Allah nggak ngarahin untuk membaca Quran yang baik dan benar gitu maksudnya. Iya. Ngerti nggak sih? Nah, sekarang kan orang mau baca udah ketakutan duluan. Intinya Doan dulu. karena intinya aja kayak cintain dulu gitu. Iya. Siapa Tuhannya. Kalau belum cinta meskipun Islam gitunya, tapi belum cinta ya nggak akan. Ya seminimalnya bukan cinta dulu juga nggak apa-apa sih. Maksudnya kenal dulu aja Kenalin gitu. dulu, Kenal dulu Tuhan kita siapa, kalau tadi bahasa Wai. Kenapa harus Allah gitu kan? Itu dulu aja gitu kan. Kita tadaburi, kita tafakuri gitu. Itu jadi persoalan gitu kan. Kalau bahasa Quran kan, Quran itu kan qiraah ya, itu bacaan. Dan Quran itu bagi manusia, bener nggak? Setuju nggak? Hudalinas. Iya, betul. Setuju. Artinya kan kalau misalkan memang hudalinas, petunjuk bagi manusia, harusnya semua manusia juga berhak dong baca Quran. Benar. Ini sebagai orang yang bodoh ya, yang bukan ustadz, bukan ulama, tapi orang punya hati yang ngarahin ya baca Quran, baca aja gitu. Nah itu juga lo ngarahin kok gitu. Kayak misalkan kisah dulu ada orang pernah nonton si Ruben tuh yang dari Australia. Si Ruben kan baca Quran, Felix Xiao baca Quran dulu. Tapi nggak sesat kok gitu, maksud orang sampai sekarang dia malah jadi dai gitu, malah bisa ngajarin gitu Ya, betul. Quran gitu kan. Ini yang harus pertama memang harus harus kita itu harus berani gitu untuk baca Quran menurut orang gitu. Jangan dulu takut gitu. Toh kalau misalkan memang harus ada guru gitu misalkan, hati kita juga nanti ngarahin kok. Kita harus ke kajian ini misalkan, kita harus ketemu sama ini, atau malahan di YouTube juga banyak. Ada Ustadz Adi Hidayat, ada Ustadz Abdul Somad misalkan gitu. Banyak lah ya gitu. Kita bisa belajar tentang itu. Cuma kan yang jadi pertama yang jadi masalah itu takut heula kan Quran. Sebetulnya sih ya betul kayak gitu. Sebetulnya pembangunan opini, Betul. media menyebarkan bahwasannya tong diajar Islam jeroting bisi gelo gitu. Ya, gitu kan. Ada juga. Itu teh sebenarnya mah pemunculan opini gitu, sehingga masyarakat tuh interpretasinya begitu. Nah, ya yang jadi persoalan itu kan sebenarnya kan realitanya nggak ada gitu ya. Adapun ada mungkin itu oknum. Ya, Oknum bisa yang jadi. membuat. Bisa jadi Karena antara mungkin kutipnya. tadi kan selagi kita ingin benar gitu ya, Nah, itu menuju untuk kepada yang benar gitu, jalan yang benar, Allah bakal ngarahin. Iya, orang yakin gitu sih. Karena nggak ada sesuatu pun yang yang ada di sekitar kita itu kalau nggak ada urusannya dengan Allah itu pasti ada. Pasti ada. Minimal gini lah, kita kan lagi ngomong nih, mata kita dari tadi kicep-kicepan gitu ya, maksudnya jantung berdebar gitu kan, terus darah mengalir, itu kan yang ngurus siapa gitu. Sederhana lah gitu. Masa sih ketika kita misalkan punya sugesti atau punya keinginan untuk benar, Allah nggak ngarahin ke benar gitu. Asa nggak mungkin sih menurut saya. Pasti menemukan. Tinggal kan tadi ketika maksudnya tinggal kita cari nih. Kita menuju Allah tapi cara kita bisa jadi beda. Nah, itu mungkin yang harus lebih diulas. Maksudnya gimana tuh? Saya gimana? Tadi Kang Idik bilang
tujuan kita sama tapi jalannya itu Beda. beda-beda gitu. Tapi satu tujuan. Nah, maksudnya gimana itu? Jadi orang kaji tempat tapi beda-beda jalan gitu ya. Tah, jadi di jalan eta teh bari dipelajari oge gitu. Nah, ieu teh nyeleweng atau henteu gitulah. Bisi nya eta tadi ayeuna orang jika benar tapi salah gitu. Mata orang jadi dipelajari oge gitu. Bahkan tadi ya Allah mah bakal mere petunjuk gitu, mere jalan. Ayo urang nak yakin yang bener gitu, pasti Allah mah mere jalan. Pasti ngasih jalan gitu kan. Makanya kan bahasannya juga manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh. Pasti akan mendapatkannya. Jadi mungkin gini, biar nggak menyeleweng, berarti kan kita harus punya apa namanya rulesnya, harus ada apa pagar, harus ada dasar yang memang bisa ngebuat kita tuh nggak keluar jalur gitu. Iya. Ya tadi menurut orang hadis tadi benar, yang bikin kita nggak keluar jalur itu ya dua hal, satu itu Quran, dua itu ya sunnah gitu. Sunnah, hadis. Sunnah itu hadis itu malah bagi saya itu hadis itu turunan sunnah, turunannya gitu. Tapi sunnah itu lebih besar lagi daripada itu menurut orang gini. Kayak gini lah. Kita nih ya bersunnah gitu kan. Kalau misalkan umum lihat saya atau lihat ini di sini kan kelihatannya enggak nyunah. Kayak gini. Dalam hal misalkan pakaian misalkan gitu. Tapi menurut orang itu nggak bisa jadi justifikasi orang nggak bersunnah loh gitu. Sekarang gini, sunnah Rasul itu kan menginterpretasikan Quran. Menurut Quran itu kan kita itu harus menutup aurat, benar nggak? Betul. Dan sunnah itu menyuruh pengikut Rasulullah untuk menutup aurat. Nah, secara sederhana kita nutup aurat nggak? Maksudnya gitu loh. Ya. Menutup kan, yang penting kan nggak berlebihan gitu kan, nggak over gitu. Orang ya pakai kaos, pakai kaos, gitu kan, pakai celana, nutup aurat kan. Jadi kan kadang anggapan orang tuh, wah saya tamat tuh nyunah gitu, bajuna teu koko, lamun teu naon, Teu peci. ya teu takwa gitu. Padahal kan lamun orang lebih pinter lagi, lebih cerdas lagi kan, koko baju ti mana bro? Nonton Ipman gerak. Ipman. Kita kan baju naon? Baju koko. Baju koko itu kan Cina kan, engko gitu. Tapi dipakai gelut. Iya dulu tuh siapa namanya yang kesini tuh Laksamana Cheng Ho yang memperkenalkan Islam kepada kita, dan Cheng Ho itu dari Cina, pakai baju koko, makanya sampai sekarang baju koko gitu. Sebenarnya kan itu lebih ke budayanya. Gitu. Bukan berarti kita nggak pakai baju ke Arab-Araban gitu loh di Nubar. Bukan berarti kita nggak nyunah, menurut orang sih gitu. Inti nama menutup aurat. Ini tapi justru yang pakai baju gamis gitu ya, pakai jenggot panjang dan lain-lain, justru lebih bagus juga, lebih kayak gitu lebih bagus gitu. Baik. Misalkan kayak ente Den, kenapa ente ketika mau bersunah ke Rasul, kenapa pakainya kayak gini? Coba kasih alasan. Apa namanya teh? Koboi gitu ya. Koboi gitu nya. Baragajul. Kenapa begitu gitu? Ya balik lagi karena iman tuh bukan dalam pakaian gitu. Kalau podcast kemarin gitu ya. Ngeri. Iman tuh bukan dalam pakaian outputnya itu, tapi dalam diri gitu. Karena iman itu tidak bisa Lihat dalam tidak nampak gitu iman itu. Adapun perilaku gitu, akhlak, nah itu wujud daripada iman. Apakah ente mengklaim dengan ente berakhlak seperti ini, berperilaku, berpakaian seperti ini gitu kan, ente beriman, katakanlah gitu? Apakah ente mengklaim seperti itu, Den? Sebetulnya saya tidak bisa mengungkapkan gitu. Saya udah beriman. Belum. Justru saya berusaha untuk bagaimana iman saya itu 100% gitu. Jadi lagi proses. Lagi proses gitu. Karena kan tapi berarti ente tidak menganggap ente salah dengan berpakaian seperti ini gitu. ya Enggak berarti. enggak. Oke. Gitu, Mamang Porik. Gitu. Tapi gimana Dik? Dari tadi ya Dik belum ditanya nih, aduh hampura. Gimana? Ada yang mau disampaikan mungkin? Buat teman-teman
semuanya yang ada di Sirot TV official. Hip Hop TV. Ya jadi kieu Gimana? intinya orang teh belajarlah non dinu bener gitu meskipun orang ayeuna kotor gitunya cek kasarna mah lah gitu tapi sahanteuna hate mah gitu kan sahanu hafal gitu sahanteuna hate mah orang ingat wae ka Allah gitu bisa jadi eta lebih baik daripada ayeuna pakaian koko misalkan tapi ai hatena teu ka Allah mah percuma gitu. Tapi buat Ria ya. Satu hal juga ya, gitu. kita di sini tidak menjelek-jelekan persoalan pakaian, tapi hanya maksudnya tidak menjelek-jelekan, akan tetapi kita berusaha untuk benar dengan tidak menjudge gitu. Pakaian ini jelek, pakaian itu jelek, enggak. Yang penting pada prinsipnya yang tadi gitu. Pada prinsipnya kita menutup aurat gitu. Ya betul. Prinsipal gitu ya. Kan takutnya kan nanti ada yang beranggapan, oh ini channelnya itu terus ngebahas pakaian sih, kenapa? Nah, itu kan salah satu sebetulnya kan gitu. Ya saya juga sih ngajak ke kawan-kawan muda, kawan karya, ini aja sih tinggal apa kan Allah itu di salah satu ayatnya kan memerintahkan kita untuk tabayun kan ya. Tabayun itu bayinah, jelas gitu. Maksudnya ketika ada satu informasi, bahkan informasi kita misalkan ya yang kita keluarkan harus ditabayuni malah gitu kan. Cari tahu benernya kayak gimana misalkan. Kalau perlu ke sini ke Warmang boleh gitu ya kalau perlu gitu. Mainnya. Ini ada satu quotes sebelum ditutupnya. Ada satu quotes yang tadi dari kawan orang nih. Kawan ngaji tadi emang ngomong gini. Kan ada yang nanya nih di pas ngaji itu. Kang ke si yang bawa yang ngajarinya itu, Kang, kalau saya lagi sholat nih gitunya, terus pas lagi sholat tuh pikiran kemana-mana, gimana ya Kang ya, husu nggak ya gitu, pertanyaannya gitu. Terus jawabannya halus Kang. Gimana? Ada kawan yang namanya Aufarik Abia Pasha gitu, dia ngejawab gini, lebih baik sholat pikiran kemana-mana daripada kemana-mana nggak sholat. Bener gak sih? Bener. Jawaban sederhana tapi jero namanya. Jero. Mending gitu kan. Enak orang nuker sholat, nuker aja sholat bebarengan kan sholat. Harusnya kan gitu. Bukan saling menjelekkan. Harus saling membangun. Menurut orang sih mukmin muslim yang benar itu justru saling membangun sesama mukmin sama muslim, bahkan kepada orang lain pun dalam kategori katakanlahnya bukan golongan kita, katakanlah gitu. Kita pun harus baik kan. Ini mah ngebom dan lain, wah jauh lah dari kayak gitunya. Wah, astagfirullahaladzim. Benar enggak? itu bukan ajaran Islam. Itu bukan. Ya paling gitu aja malam ini. Tadi kan yang buka Pori ya. Berarti sekarang yang nutup. Ya, satu hal juga. Oh ada disampaikan. Untuk kalian yang ingin, saya yakin dalam diri kalian itu yang ada terbesit untuk saya itu ingin benar, ingin berusaha untuk jadi better person gitu ya. Pasti ada. Kuncinya adalah jangan takut untuk belajar Islam. Jangan takut untuk membaca Al-Quran. Jangan takut untuk ketika ada sahabat yang senantiasa mengingatkan, jangan, coba dengerin dulu aja. Jangan gengsi ke teman-teman gitu ya. Dengerin dulu aja. Jangan langsung wah kenapa gini, jangan gitu. Tapi coba dengerin isinya. Jangan lihat dari segi penampilan, jangan lihat dari don't judge karakternya. a person by a cover gitu. Ya, tapi coba lihat isinya. Niscaya ketika kita punya niat yang baik, ingin menjadi better person, pasti Allah ngarahin. Gitu. Ya. Gak akan ngarahin ke arah yang jelek, gak akan. Tapi dipilter oge nya sekiranya eta baik ya ambil gitu. Sekiranya Kalau buruk mah enggak usah. Ya, filterisasi di situ. Karena kan di sini pun pasti ada perkataan yang kurang pas. Benar. Artinya ketika ada perkataan yang memang dirasa didengar itu pas, itu datangnya dari Allah. Itu intinya. Sip. Ada Pori, ada pesan-pesan? Jadi udah aja sekian aja dengan malam kali ini gitu ya. Jadi
kita tutup aja. Tapi si Pori agak bijak malam ini. Tapi setelah Nggak cuma- yang mau kemana gitu. Gak cuman interior doang. Saya udah dari Belanda. Dewasa. Jadi gitu aja lah. Sekian malam ini. Ditutup aja. Jangan lupa subscribe. Oh iya, lupa. Jangan lupa subscribe, Baik. like, terus teh, share, And comment. dan komen dan launching. Lonceng. Bahasa Sunda, Loncengnya Pak. ada. Oh, bahasa Sunda. Udah gitu aja ya. Kita tutup. Assalamualaikum. Lupa saya perkenalkan. Saya Pori. Pori ditutup juga sama Pori. Dengan AA. Cipau. Denny, Kita Poni. kita Poni, Pori. potensi diri. Udah sekian gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys.